Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rolipa dengan NIM 2381050038, mahasiswa semester 2 kelas B Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah PKN yang diampu oleh dosen Bapak Irfan Fauzi Ramdan, MPD. Saya akan memaparkan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dan perlindungan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Jadi, apa sih HAM itu? HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup sejak dari dia lahir. Seperti hak untuk hidup, hak untuk merasakan kebebasan, dan hak untuk minum, juga hak yang lainnya. Contoh beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia antara lain, yang pertama peristiwa Tanjung Priuk yang terjadi pada 1984 dan peristiwa pembunuhan Munir, seorang aktivis HAM yang meninggal pada 7 September 2000. Tragedi Trisakti dan Semanggi yang terjadi pada tahun 1998 dan pembunuhan Marsina. Itu adalah contoh dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang sempat terjadi di Indonesia. Dan ini adalah jenis hak asasi manusia yang sering pelanggaran di Indonesia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi sendiri adalah hak asasi yang meliputi kebebasan pribadi. Kita berhak memiliki rasa aman dan kesejahteraan. Sekarang ini kita banyak sekali merasakan rasa yang tidak aman. Sebagai contohnya, saat kita menggunakan transportasi umum, tidak bukan hal yang tak mungkin jika ada segelintir orang yang membuat kita merasa risih atau merasa tidak aman dengan perkataan atau tindakannya yang kurang berkenan kepada kita, seperti berkata kasar atau menunjukkan hal-hal yang membuat kita merasa terancam. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi sendiri meliputi kita bebas untuk melakukan transaksi jual beli, kita bebas untuk memiliki sesuatu hal, kita berhak untuk membeli sesuatu hal, dan kita berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan ini meliputi kita itu sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan peradilan yang sama atau merata antara golongan yang satu dan golongan yang lainnya. Namun, ada beberapa oknum yang kadang menyalahgunakan kekuasaannya dan membela salah satu golongan di antara golongan yang lainnya, memberatkan salah satu golongan dan golongan lainnya yang membuat kesenjangan antara sistem peradilan ini. Yang selanjutnya yaitu hak sosial dan budaya. Hak asasi sosial dan budaya sendiri meliputi kita berhak sebagai warga negara, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan kita juga berhak untuk mengembangkan hobi, minat, dan bakat kita. Dan yang terakhir ada hak asasi politik. Hak asasi politik sendiri meliputi kita berhak untuk menjadi pegawai sipil atau PNS. Kita juga berhak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memperhatikan hak-hak setiap warga negaranya agar tercipta kesejahteraan antara masyarakat dan negara. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur tentang HAM, yaitu yang ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia yang berbunyi, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM yang diatur dalam lembaran negara Republik Indonesia nomor 3886 dan 2008. Untuk menunjang undang-undang HAM yang sudah ada, pemerintah sendiri membuat komisi-komisi HAM atau yang biasa kita sebut sebagai Komnas HAM. Namun, yang menjadi tantangannya adalah bagaimana jika sudah diciptakan suatu undang-undang tentang HAM dan komisi tentang HAM ini bisa berdampak terhadap mengecilnya suatu pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Tapi mengapa? Kan sudah dibentuk suatu Komnas HAM dan undang-undang, sudah ada undang-undangnya, tapi kenapa masih ada saja orang-orang atau yang
masih saja melanggar HAM. Yang menjadi tantangannya di sini bukan seberapa banyak aturan yang sudah dikeluarkan atau yang sudah ditetapkan, tapi seberapa serius, seberapa konsistennya suatu aturan tersebut dijalankan. Jika tidak ada ketegasan dari aparat dan juga penyelenggara HAM yang lain, aturan-aturan tersebut hanya sebatas aturan dan akan masih banyak orang-orang yang masih melanggar HAM. Terkadang, kesenjangan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi salah satu faktor adanya pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya, di mana golongan yang lebih berat, golongan yang memiliki ekonomi yang lebih stabil akan mendapatkan perlakuan hukum yang lebih baik daripada golongan yang lainnya. Dan itu membuat peraturan yang sudah ada hanya sebagai sebuah aturan. Di sini ketegasan pemerintah harus lebih dikuatkan lagi tentang perlindungan HAM itu sendiri, karena sebanyak apapun aturan yang telah dibuat, jika tidak ada ketegasan atau keseriusan dari terlaksananya aturan-aturan tersebut, maka itu hanya sebatas aturan dan tidak akan dijalankan secara optimal. Baik, mungkin hanya itu saja pendapat yang bisa saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.